Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Oke, saya mungkin beberapa bulan ini, dalam bulan ini jarang-jarang sekali membuat konten karena disibukkan dengan suatu pekerjaan. Jadi saya selain menyuguhkan tentang seputar Minang, saya juga sebagai video maker. Saya sebagai video maker, jadi saya juga membuat video-video klip lagu-lagu Minang. Nah, karya-karya saya boleh dilihat di Fredo Balsing Pro, dan ada beberapa video yang ada di Ramadis Record di YouTube. Jadi boleh juga di situ di subscribe, di like, di komen. Oke, kali ini kita akan menyuguhkan tentang sebuah cerita sejarah. Jadi ini sejarah tentang Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini sudah ada sejak zaman VOC, nama Sumatera Barat ini. Jadi Sumatera Barat ini disebut juga dengan pesisir barat oleh VOC. Nah, di situ disebut dengan Government West Sumatera Weskas. Jadi government ini berarti Sumatera Barat dulunya berbentuk pemerintahan sendiri, lalu turun derajatnya menjadi sebuah residen atau provinsi. Nah, yang mana sajakah yang masuk dalam Sumatera Barat dari zaman dulu sampai hari ini? Jadi dulu lingkupnya adalah Minangkabau. Nah, Minangkabau pada zaman VOC itu seluruh yang ada menjadi Sumatera Barat itu atau Government Sumatera Weskas itu adalah Minangkabau, Kerajaan Minangkabau. Nah, sampai runtuhnya Kerajaan Pagaruyung pada Perang Padri. Oke, pengen secara lengkap bagaimana ceritanya, kita tampilkan saja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum, dan di like, di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Sebab sejarah-sejarah ini kita perlu sampaikan kepada anak cucu kita agar mereka tahu apa itu Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat yang kita sangka pada hari ini itu adalah pengerucutan dari Sumatera Barat pada zaman VOC dulu. Oke, tidak berlama-lama lagi, ini dia tentang sejarah Sumatera Barat dari zaman VOC. Check it out. Nama provinsi di Sumatera Barat bermula pada zaman VOC, di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Houtkomtoir van Sumatras Weskus. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC, sampai abad ke-18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Baru sampai Indrapura. Seiring dengan kejatuhan Kerajaan Pagaruyung dan keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, pemerintah Hindia Belanda mulai menjadikan kawasan pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Neverlandic, kawasan yang berada dalam pengawasan Belanda, dan wilayah Minangkabau ini dibagi atas Residenti Padangsi Bene den Landen dan Residenti Padangsi Bovenlanden. Selanjutnya dalam perkembangan administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Government Sumatras Weskus, termasuk di dalamnya wilayah Residenti Bengkulu yang baru diserahkan Inggris kepada Belanda. Kemudian diperluas lagi dengan memasukkan Tapanuli dan Singkil. Namun pada tahun 1905, wilayah Tapanuli ditingkatkan statusnya menjadi Residensi Tapanuli, sedangkan wilayah Singkil diberikan kepada Residensi Aceh. Kemudian pada tahun 1914, Government Sumatras Weskus diturunkan statusnya menjadi Residensi Sumatras Weskus dan menambahkan wilayah Kepulauan Mentawai di Samudra Hindia ke dalam Residensi Sumatras Weskus. Serta pada tahun 1935, wilayah Kerinci juga digabungkan ke dalam Residensi Sumatras Weskus. Pasca pemecahan Government Sumatras Weskus, wilayah Rokan Hulu dan Kuantan Singing diberikan kepada Residenti Riau dan juga dibentuk Residensi Jambi pada periode yang hampir bersamaan. Pada masa pendudukan tentara Jepang, Residensi Sumatras Weskus berubah nama menjadi Sumatoran Nisi Kaigansu. Atas dasar geostrategis militer, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatoran Nisi Kaigansu dan dimasukkan ke wilayah Ryosu.
Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 4 tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukit Tinggi. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 1/G/PD tahun 1958, tanggal 29 Mei 1958, ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Oke Bro, jadi begitu sejarah tentang Sumatera Barat atau Sumatera Westkast. Dari zaman VOC, Belanda, Jepang, PRRI, lalu pemerintahan darurat militer, dan sampai hari ini. Bagaimana? Jadi boleh juga di komen apa saja yang akan kita ungkap. Nanti kita coba untuk mempelajarinya. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini di tema yang satu ini. Nanti kita ulang lagi insya Allah dengan tema-tema berikutnya tentang seputar Minang. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.